Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis pernah berjanji kepada Allah untuk menggoda Adam sampai ke anak cucunya. Akhirnya merayu Adam dan Siti Hawa, sehingga Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekati pohon buah dan memakan buah terlarang itu. Akhirnya mereka harus terusir dari surga. Di bumi, mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai memiliki keturunan. Hawa melahirkan sebanyak 21 kali, dan setiap kali melahirkan, anaknya selalu kembar, yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kecuali anak yang terakhir yang kemudian menjadi Nabi Syits. Kelahiran pertama dan kedua diberi nama Kabil bersaudara kembar dengan Iklimah yang berwajah cantik, sedangkan Habil bersaudara kembar dengan Labuda yang berwajah buruk. Banyak kisah dalam Al-Quran yang bisa menjadi pelajaran dan bahan renungan. Kisah Kabil dan Habil merupakan salah satu kisah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Kabil dan Habil adalah dua putra keturunan Nabi Adam dan Hawa. Meskipun berasal dari ayah dan ibu yang sama, keduanya memiliki sifat dan perangai yang bertolak belakang. Dari sebagian sahabat Nabi, bahwa setelah mereka berempat sudah balik atau dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam untuk mengawinkan anak-anaknya yang tidak sekandung atau bukan kembarannya. Kabil dinikahkan dengan Labuda, sementara itu Habil dinikahkan dengan Iklimah. Terkait perjodohan tersebut, Kabil tidak bisa menerimanya. Ia lebih ingin bersama saudari kembarnya sendiri, karena parasnya yang lebih rupawan daripada Labuda. Bahkan, tatkala mengutarakan penolakannya, Kabil tak segan melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saya lebih berhak untuk Iklimah, dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu, yaitu Nabi Adam saja. Dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Nabi Adam alaihissalam sangat bingung dalam menyikapi hal tersebut, sekalipun aturan tersebut merupakan ketentuan dari Allah. Di saat yang sama, ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya agar menerima pasangan masing-masing. Akhirnya, sebagai jalan tengah, Nabi Adam pun menyuruh kedua putranya untuk berkurban. Nabi Adam berkata, "Lakukanlah dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik, yaitu Iklimah." Dari Kitab Al-Qurtubi. Kisah keduanya tercatat dalam Al-Quran dan dikenal sebagai kasus pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Namun, apa alasan yang mendorong Kabil merenggut nyawa adiknya sendiri? Kisah perseteruan ini pun masih terus diceritakan turun-temurun, bahkan masih terkenal hingga sekarang. Pembunuhan pertama dunia terjadi lantaran hawa nafsu dan iri dengki. Surah Al-Maidah ayat 30 yang artinya, maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta Ibnu Umar, putra Adam yang bernama Kabil memiliki ladang pertanian. Di sisi lain, Habil memiliki peternakan kambing. Keduanya sama-sama menyerahkan kurbannya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, sementara Kabil mengorbankan tanaman hasil pertaniannya dengan kualitas paling rendah. Sosok bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, selalu menjadi kajian utama dalam membahas mengenai sejarah kurban dalam perjuangan ikhlasnya dalam memenuhi perintah Tuhan menyembelih putranya Ismail alaihissalam.
Faktanya, jauh sebelum perintah itu disampaikan, telah terjadi kisah pengorbanan suci di antara putra Nabi dan manusia pertama Adam alaihissalam, Kabil dan Habil, yang dapat menjadi kacamata dalam meneropong hikmah dan makna dari ibadah kurban. Salah satu wujud dari ibadah adalah berkurban. Ibadah berorientasi pada kebersihan hati, kesucian jiwa, serta kekuatan yang mendorong untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kurban Habil diterima dikarenakan ketakwaan dan ketulusan hatinya menyerahkan harta terbaik tanpa terbersit hitungan untung rugi. Sedangkan kurban Kabil tidaklah diterima sebab diberikan dengan setengah hati dan kurang yakinnya dia bahwa harta yang dikeluarkan untuk berkurban karena Allah sekali-kali tidak akan membuat rugi, tapi justru Allah akan lipat gandakan dalam perwujudan yang lain. Dari kisah ini ada 3 nilai keteladanan yang dapat kita ambil, yaitu: pertama, ikhlas. Habil berkurban bukan karena ingin mendapat pujian, tapi semata-mata karena Allah. Kedua, kesungguhan. Habil memiliki kesungguhan untuk memberi hewan ternaknya yang terbaik. Ketiga, keyakinan. Habil sangat yakin bahwa apa yang sudah dikurbankan tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis benar-benar menjalankan tipu dayanya atas dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Allah menerima kurban Habil yang dengan penuh keikhlasan. Iblis memanfaatkan korban Qabil yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iblis menyesatkan Qabil untuk membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Habil. Apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah dengan penuh ikhlas, berharap ridhonya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habil Qabil putra Adam yang tercinta, yang cukup memberi bahagia. Habil dimusuhi kerana iklimah, tak penuh kecewa. Dengan keikhlasan dan hati yang bersih, korbankan ternakan terbaik. Qabil memberi tanaman yang tersisa.